Iya. Tadi kan setan dibelenggu, Beb ya. Iya. Tapi kalau kitanya masih ngelakuin maksiat, nah berarti kitanya yang setan, Beb ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ana siang-siang mimpi ketemu, paling tidak ketemu orang-orang yang membawa anak untuk menjadi lebih soleh gitu kan. Allahu Akbar. Hati ini gemetar nih ngeliat di samping anak ada Gus Baha Junior gitu kan. Masya Allah. Jauh sekali. Gus Maulana. Kemudian ada Habib Ahmad. Allahu Akbar. Ahlan bikum, ahlan wa sahlan semuanya. Jadi teman-teman sekalian, ini special edition nih, Masya Allah. Ini kalau bukan karena takdir dan iradahnya Allah tidak mungkin terjadi. Ana bertemu di beliau itu menjadi makmum gitu kan, Masya Allah. Dan beliau mendatangkan orang soleh ke Ana ini, Masya Allah. Gimana kabarnya nih Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, sehat semua ya. Jadi kita ngobrol apa ini ceritanya? Kita ngobrol seputar yang Ramadan, ya. Ramadan tentunya ya. Baik, kurang lebih soal Ramadan ini, kadang kita sering mendengar atau mungkin sudah hafal gitu pada audien teman-teman ini kan sudah hafal dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada iman dan ihtisab. Selama ini kita mengartikan ihtisab itu sesederhana mengharap ajar. Apakah mungkin ada arti yang lebih gitu? Kalau anak sendiri pernah baca suatu kitab itu, ihtisaban itu betul mengharap, sampai soal dekorasi dia menyiapkan, dan para sahabat salaful ummah juga seperti itu. Anak dengar sampai tidak ada satu jalan pun kecuali dekorasi yang dibuat gitu, supaya rohnya Ramadan tuh dapat gitu kan. Itu gimana menurut, mungkin antum dulu, Masya Allah kan. Daripada Habib Ahmad ini saya mau cari ilmu. Insya Allah sama saja. Jadi saya sendiri pun juga masih belajar, dan juga apa yang antum sampaikan tadi, yang Al-Fakir tahu dari guru-guru Al-Fakir, dan juga semasa saya belajar, imanan wahtisaban, ihtisaban artinya adalah ikhlas, yaitu lillahi ta'ala. Tidak berharap kecuali daripada puasa itu, kecuali mengharap daripada ridha Allah. Kecuali berharap apa yang Allah berikan kepada dia. Tidak berharap untuk mendapatkan pujian orang karena dia berpuasa. Tidak berharap dia akan mendapatkan sesuatu dari keuntungan duniawi dan sebagainya. Maka itulah yang menjadi satu tanda bahwasanya kualitas atau value daripada puasa itu akan berbeda dengan orang lain. Makanya mendapatkan satu keistimewaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dosanya kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan pengampunan dosa itu nggak main-main. Karena seharusnya dosa itu dihapus dengan istighfar dan tobat secara rutin, secara berkala. Nggak bisa hanya dalam, tapi kalau sudah ada satu amal yang bisa menghapus sekian banyak dosa yang lalu, itu berarti ada satu amal yang benar-benar luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasa dengan iman dan ihtisab, iman dengan berharap hanya lillahi ta'ala, tidak berharap apapun, dia benar-benar fokus dengan puasanya, maka itulah yang didapatkan. Masya Allah. Ihtisab, ikhlas lillahi ta'ala. Ibarat kata kalau kita dulu zamannya kita main game Mario Bros. Iya. Game itu. Sering gitu. Iya itu ya. Ingat banget saya. Jadi kalau nabrak jamur dia nyawanya tambah gitu. Susah dilupakan itu. Susah dilupakan. Iya. Memori dulu ya. Sangat legend itu. Legend. Kita umur dikasih cuma 70, amara ummati sittin wa sab'in kan. Tapi di situ kita banyak jamur yang bisa menumbuhkan. Nah, rahmatnya Allah itu membuat kita nyawanya tambah gitu ya. Nah, berkaitan tentang jamur, Ustaz. Oh, sampai juga jamur. Insya Allah. Jadi jamur nih kalau nggak ditanam nggak tumbuh dia. Iya. Seperti saya belajar dari Habib Ahmad Bafaki tadi malam, bahwasanya para ulama itu mengatakan syahrul Sya'ban ini adalah syahrul hasad wasagi. Iya. Bulannya menanam dan menyiram. Iya, menyiram. Kemudian ketika Ramadan nanti baru syahrul hasad, panen. Jadi kalau mau panen jamur di Ramadan, Ustaz, nah itu jangan cuma buka jamur aja, tapi buka panen amalan juga. Jadi orang kalau pengen enteng Ramadannya, istiqomah ibadahnya. Iya, betul. Berarti dari Sya'ban, dari Rajabnya dia harus benar-benar mempersiapkan gitu, Beb. Gimana, Beb? Kira-kira mempersiapkan untuk
menuju ke bulan Ramadan ini gimana, Bu? Yang ahsan itu gimana? Betul, sebagaimana antum sampaikan. Jadi sejatinya ana juga dapat dari antum. Oh, enggak. Kapan dah? Ana dapat dari antum berdua, enggak usah tengkar di sini. Nah, benar. Ana sebagai wasit siap. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan jadi finishnya itu atau menjadi satu project yang besar adalah di Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala menggiring kita untuk menyiapkan satu project yang besar itu dimulai dari bulan Rajab. Ya. Jadi kayak sebagaimana kita kayak antum sekarang sedang bikin masjid, pasti ada beberapa plan-plan yang dibangun ya, termasuk proses pembangunannya, pondasi dan sebagainya. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala membuat citra daripada Ramadan ini begitu besar sehingga kalau kamu mau maksimal beribadah di bulan Ramadan ya maka harus ada plan-plan, harus ada persiapan-persiapan yang prima, yang bagus. Itu dimulai dari bulan Rajab. Maka ada 3 bulan yang mana dia ini menjadi trio, menjadi 3 pasang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya, Rajab disebutkan tadi oleh beliau Syahruz Zara', yaitu bulan menanam. Syahruz Zara', ya. Kemudian bulan Sya'ban Syahruz Saqi, yaitu bulan untuk menyiram daripada tanaman yang sudah yang sudah disiram dari bulan Rajab. Yaitu fokus untuk memberi pupuk, memberi siraman apa yang sudah ditanam di bulan Rajab, ya. Kemudian baru nanti ketika ini sempurna, yang ketika dimulai dari menanam lalu menyiram, maka pasti buah yang akan dihasilkan semakin bagus. Jamur. Tadi contohnya jamur ya? Iya, jamur. Oke, nggak apa-apa, pakai apapun, termasuk jamur. Tadi kita mungkin Satria itu jamur. Nah, Dapat Mario Bros gitu. iya. Maka kalau orang mengatakan, saya kayaknya nggak mulai dari bulan Rajab deh, nggak mulai dari bulan Sya'ban, kayaknya terlalu awal, terlalu lama. Dari bulan Ramadan aja, saya dari 1 Ramadan akan fokus ibadah. Gimana kamu mau panen kalau kamu belum nanam, apalagi menyiram, kan begitu. Bener. Nah, maka harus benar-benar dari bulan Rajab. Makanya setiap pendakwah, setiap guru menyampaikan kepada siapapun daripada umat, ini harus dipersiapkan dari bulan Rajab. Harusnya kalau cuma menyiapkan tentang keutamaan dari bulan Ramadan di dekat-dekat Ramadan saja itu nggak cukup karena harus dari bulan Rajab. Iya, sama ini para jomblo itu aja kalau mau ngelamar kan ada prosesnya dulu, ditaruh gitu kan. Nggak mungkin langsung akad kan, datang langsung kita akad kan, nggak mungkin saja. Bisa dibeleh. Siapa ente gitu kan? Kayak lagi antum kemarin berkisah, beliau berkisah kepada anak mau ngelamar gitu kan. Iya. Mana hafalan antum sanad Sahih Bukhari Muslim mana gitu kan? Itu harus persiapan, harus terima dulu ke Yaman dulu biar supaya keterima gitu kan, jadi diangkat sebagai mantu. Betul. Berarti saking mulianya bulan Ramadan, Beb ya. Iya. Kalau misalkan katanya karena dengar hadis tuh man fariha bidukhul Ramadan gitu ya. Iya. Senang tok tuh bisa apa, Beb ya? Haramallahu ala jasadu ala niron gitu, Beb. Iya. Tapi begini, sebenarnya kalau kita melihat keutamaan Ramadan sehingga senangnya pun mendapatkan keistimewaan yang besar, itu masuk akal. Tapi untuk hadis itu, yang saya dengar dari guru saya, itu hadis palsu. Oh gitu? Ya, itu hadis maudhu. Maka saya dulu jujur, waktu sebelum saya masih awal-awal belajar, masih belum banyak belajar, belum banyak-banyak baca kitab, itu saya sering menyampaikan itu. Karena kan ini, apalagi kalau di penutupan majelis-majelis itu, saya sering menyampaikan ini. Jadi penutupan majelis itu bagian daripada rasa bahagia kita menyambut bulan Ramadan. Sehingga man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran. Sebenarnya kita masuk akal untuk senang kepada bulan Ramadan lalu jasadnya bisa diharamkan dari api neraka, itu make sense. Untuk sekali berbulan Ramadan itu make sense gitu loh. Cuman lagi-lagi satu pantangan bagi kita umat Islam untuk haram tidak boleh menyebarkan hadis palsu. Hadis maudhu atau hadis palsu itu Tapi pantangan. kalau hadis dhaif masih boleh, Beb? Hadis dhaif boleh. Fadlatul Tapi kalau amal. palsu itu tidak boleh. Begitu. Nah, tapi begini, disebutkan oleh di dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab bahwasannya senang dengan masuknya bulan Ramadan. Kalau kita mempersiapkan dari bulan Sya'ban untuk masuknya bulan Ramadan, dari Rajab Sya'ban untuk bulan Ramadan, kita ini akan mendapatkan pahala sebagaimana kelak di bulan Ramadan. Masya Allah. Karena kita sudah membangun plan bulan Ramadan ini itu luar biasa. Maka disebutkan oleh para ulama, pahala dari bulan Ramadan itu sudah kita bisa dapatkan dari Rajab dan Sya'ban ketika kita memang membangun persiapannya itu dari sebelumnya. Begitu. Alhasil pasti banyak keistimewaan untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita skip ya. Harus benar-benar itu dimaksimalkan dengan betul. Ini ibarat kita sudah di bulan Ramadan ini.
Ya. Kita Ibarat ibarat ya. sudah bulan Ramadan nih. Iya. Saya minum kopi Masya siang hari. Allah. Kopi siang hari, anggap aja nih malam hari. Oh, malam hari gitu ya. Suka-suka lah produsernya gitu. Jadi gini, kasus ini kebanyakan di masyarakat ini kan dengan profesi yang berbeda-beda ya. Misalnya ada yang tukang Gus ya kan, ada yang tukang beca, ada yang pekerja lapangan. Dia beranggapan dirinya ya tidak diwajibkan untuk puasa karena beratnya tantangan yang harus diselesaikan. Secara fikih atau pandangan menurut Islam nih, barometer boleh membatalkan puasa itu kan jelas di dalam surat Al-Baqarah itu pembagiannya. Tapi kalau dengan kasus seperti ini gimana gitu? Apalagi yang gamers gitu kan. Biasanya apa hubungannya gitu kan. Mario lagi ya. Enggak, kalau sekarang ini kan PUBG atau Iya, apa ya. oh gitu. ML atau lagi sebagainya. Alasan nggak puasa kenapa? Saya mikir strategi gitu kan depan komputer. Luar biasa, ya. Luar biasa. Ini gimana kita nanggapinnya, baiknya gimana ini? Betul. Antum dulu lah. Antum yang ahli fikih. Nanti saya nambahkan. Masya Allah. Jadi sebagaimana Al-Fakir yang belajar dari para habaib ya. Jadi syarat sahnya atau syarat bolehnya berpuasa itu adalah al-itaqah atau al-qudrah alaih, mampu gitu. Itu yang pertama. Mampunya secara apa? Secara hisan, secara dia panca indera, secara kita melihat nampak, oh dia mampu, maka dia sah untuk berpuasa dan boleh untuk berpuasa. Zahirnya kelihatan Ya. fisiknya gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah as-sihah. Jadi dia sehat. Fala yajibu 'alal marid. Kalau dia sakit sudah nggak wajib lagi untuk berpuasa. Sebenarnya diperbolehkan, cuman ada beberapa catatan. Kalau misalkan ya banyak sekali kalau kita menemukan seorang yang sakit, kemudian dia di rumah sakit. Dia sakitnya itu sampai kalau misalkan dia berpuasa, terus dia tuh tambah sakit. Atau ta'khurus syifa. Jadi malah terlambat, bikin tertunda kesembuhannya. Maka itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi kalau bekerja yang berat seperti itu, maka kalau menurut Al-Fakir, bekerja saja mampu dia. Oh gitu ya. Dia kan sehat ya? Oh iya. Bekerja saja mampu. Logis. Kenapa dia berpuasa tidak gitu? Nah, kalau misalkan ada uzur-uzur, itu uzur. Misalkan ada safar pun boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, asalkan sebelum subuh dia sudah meninggalkan kampung halamannya dan jaraknya minimal 82 km dan sebagainya. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan berat, mungkin Habib bisa nambahkan, Habib, coba. Iya. Oke, yang saya belajar dari guru-guru saya, untuk para pekerja keras seperti petani, lalu tukang, ya, dan pekerja-pekerja berat lainnya yang menjadi mata pencaharian mereka, itu sebenarnya gini, Islam itu hadir untuk memberikan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun diatur sedemikian rupa. Dan ada beberapa dispensasi, ada beberapa hal-hal yang bisa memperingan keadaan ketika seorang hamba itu dirasa tidak mampu. Salah satu yang disampaikan oleh Gus Maulana tadi ketika sakit itu ya. Lalu untuk para pekerja berat, seperti tukang dan sebagainya, itu lagi-lagi kita harus tahu ini adalah puasa Ramadan yang sudah menjadi rukun di dalam Islam. Maka harus benar-benar harus menjadi perhatian penuh. Ya ibarat rukun kalau nggak dilakukan maka tidak sempurna amalannya. Betul. Nah, jadi perlu dipandang dulu. Kamu tahu kan kalau ini puasa Ramadan, ini diwajibkan, ya. Di puasa wajib. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah dalam Allah, wajib hukumnya. Kutiba alaikumusiyam langsung. Kutiba ay furidha, diwajibkan. Nah, harus tahu itu dulu. Nah, dibandingkan dengan pekerjaan kamu yang memang oke lah kalau cari nafkah itu tergolong wajib. Ya, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan kewajiban dari rukun Islam, dari yang perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salah satunya puasa Ramadan. Nah, saya rasa orang-orang pekerja keras itu harus tahu ini dulu, harus tahu apa itu puasa Ramadan. Nah, gitu. Jadi jangan triggernya, ya. Betul. Jadi jangan akhirnya dia merasa meremehkan puasa Ramadan hanya karena ini cari nafkah. Alasan begitu, tapi jangan-jangan orang ini sebenarnya dia tidak tahu value daripada puasa Ramadan. Jangan-jangan dia nggak tahu kalau itu ternyata wajib. Ya kan begitu. Ini harus diketahui dulu sehingga dia ada usaha sekiranya tidak mudah untuk membatalkan puasa.
begini, dari dalam mazhab Imam Syafi'i yang kami belajar, harus wajib bagi seorang pekerja keras ketika dia bekerja, anggap jam 7 pagi, ya, maka dia harus sahur, ya sahur tetap sunnah ya, cuman setidaknya dia harus berniat dan berpuasa dari subuh. Berpuasa dulu, harus puasa dulu, jangan oh ya nanti jam 7 pagi saya mau kerja, oke lah saya dari subuh ini nggak puasa, nggak boleh, haram hukumnya. Harus puasa dulu. Nah, oke, kamu kerja, silahkan berangkat kerja jam 7, lalu mungkin ketika beberapa jam setelahnya kamu benar-benar dalam keadaan mungkin lemah sehingga mau pingsan mungkin. Nah, di sini Islam memberikan keringanan. Baru saat itu kamu diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Karena ketika kamu dalam keadaan yang benar-benar lemah dan apalagi sampai mau pingsan. Nah, tidak mungkin Islam itu benar-benar memaksakan seorang hamba, oh kamu mau sampai mati pun nggak peduli, nggak gitu. Bahkan mau pingsan pun nggak apa-apa, batal. Oke ya, gitu. Ketika dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau dinyata dia masih kuat, bisa menahan haus, bisa menahan lapar sampai maghrib, wajib harus ditahan. Tapi itu membatalkan bukan sesuatu yang kan? Membatalkan ketika lemah tadi, iya, darurah. Iya. Tapi tetap untuk qadha itu urusan lain ya. Kau tetap qadha. Qadha itu nggak bisa tetap diganti. harus. Iya, apalagi bahkan seorang wanita yang dia itu haid. aja. Haid ini kan suatu perkara sunnatullah fitrah, ya kan? Suatu hal yang nggak bisa dikontrol oleh wanita. Artinya dia ya haid, bagian daripada fitrahnya seorang wanita. Iya. Tetap harus diqadha. Iya. Ya kan? Iya, apalagi yang dia ini dalam keadaan yang seperti itu. Nah, maka boleh membatalkan, tapi harus makanya berangkat dari hati yang penuh dengan iman. Jangan pakai, udahlah ini, padahal dia sebenarnya nggak mau pingsan. Cuman, ini kayaknya saya nggak kuat ini lah. Padahal sebenarnya masih kuat. Nah, itu kan. Itu kayaknya balik layar kayak gitu deh. Nah, makanya saya dahulukan tadi dengan harus mengetahui dulu value daripada puasa Ramadan. Sehingga dia bisa benar-benar, oh ya ini puasa Ramadan, saya nggak boleh meremehkan, saya harus benar-benar kuat. Kalau benar-benar udah mentok, ya udah itu sampai kunang-kunangnya keluar gitu kali Gus ya. Mungkin begitu. Aduh, ini nggak bisa lagi nih. Nah, itu mungkin itu yang saya tahu. Bahkan malah kalau mencari nafkah dengan sambil melakukan kewajiban kan malah lebih afdal kan. Iya, betul. Itu titiknya di situ ya. Iya. Tapi tadi Masya Allah, barometernya ketika kita dengan alasan profesi yang berat dan lain sebagainya, betul juga. Mampu kerja, kenapa nggak mampu puasa? Gitu kan? Betul. Mampu kerja, istilahnya Itu punya namanya tenaga. otak-atik matuk. Otak-atik matuk, iya. Bahasa Solonya itu ya. Maulana itu Iya. otak-atik matuk. Iya. Terus banyak lagi kasus nih selain yang profesi kadang jadi alasan gitu kan. Misalnya kasus nih para pemuda terutama gitu kan. Para pemuda ini punya apa ya? Girohnya kuat ya. Iya. Tapi nanti keistiqomahannya itu yang susah untuk dipertahankan. Iya. Awal Ramadan tuh wah Masya Allah, euforia lagi tinggi itu kan. Taraweh dijalankan. Hukumnya masih taraweh itu sunnah muakkadah gitu kan. Awalnya gitu kan. Habisnya pertengahan taraweh itu sunnah saja. Yang wajib kan sholat subuhnya gitu kan. Nanti akhir itu Rasulullah pernah kok ngelakuin taraweh sendiri gitu kan. Dirubah tuh hukumnya. Allah ya habatna. Tapi kasus ini kan terjadi di Indonesia, bahkan jadi apa ya? Istilahnya jadi bukan sesuatu yang aib kalau Ramadan itu awal rame, tengah sepi gitu, tambah akhir udah sibuk dengan belanja gitu kan. Padahal disuruh situ kita sama para imam kita kan disuruh zuhud ya, ketika 10 hari ninggalkan dunia, betul-betul ninggalkan dunia. Tapi kenyataan tidak. 10 hari terakhir belanja itu grafisnya tinggi semua. Oh ya, mudik gitu ya. Iya, mudik. Apalagi udah kelihatan di di billboard ya, bahwasanya Iya. diskon di satu mall. Wah, itu udah rasanya menggugah. Diskon 100% ya. Ya gimana gitu. Kita nanggapin biar teman-teman ini termotivasi dari awal sampai akhir gitu. Karena husnul khotimah ditandai di ujung kan, bukan di awal gitu kan. Iya. Mungkin dari antum dulu gantian gitu. Oke, Kita begini. sikat ini para jamaah ini yang punya alasan banyak-banyak. Sebenarnya ini menyikat diri saya sendiri. Oh. Ya, tentu. Termasuk Ini saya berarti. nasihat untuk Awal gitu taraweh semangat jus gitu, nanti akhir milih yang habis maghrib aja lah biasa. Habis isya. Sebenarnya ketika antum sampaikan itu menampar saya. Artinya saya pun
Insya Allah seperti itu juga gitu kan. Nah maka ini sebenarnya jadi pembelajaran kita masing-masing. Karena lagi-lagi kan kualitas iman seseorang itu berbeda-beda. Jadi yang membedakan antar satu sama yang lainnya adalah kualitas iman. Makanya disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling kualitas imannya paling bagus ya kalian yang paling mulia. Itu adil. Itu adil. Jadi bukan karena nasab ya, secara mutlak bukan karena nasab, tapi benar-benar karena ketakwaan begitu ya. Oke, kemudian ini soal ini artinya adalah berarti tergantung daripada keadaan masing-masing. Dia harus benar-benar tahu bahwasannya dia itu butuh dengan bulan Ramadan. Allah mempersiapkan bulan Ramadan ini adalah untuk para pendosa. Iya, betul. Makanya dikatakan Ramadan ini dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dan musuh yang paling mengganggu kita, yaitu syaitan, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ini semuanya fasilitas untuk siapa? Ya untuk para pendosa, untuk orang-orang yang memang malas dalam beribadah. Ya, sehingga apa? Dikasih motivasi sama Allah, ini loh, pintu surganya udah dibuka semua nih. Ayo. Ayo, kamu tinggal pilih mau masuk mana aja nih, pintu yang manapun. Oke. Pintu neraka ditutup nih. Berarti kamu seharusnya di bulan Ramadan ini ada kemungkinan tidak akan masuk neraka. Dan syaitan udah saya belenggu biar kamu lebih mudah dalam beribadah. Oke. Nah, ini salah satu motivasi yang Allah berikan. Walaupun sebenarnya banyak daripada kemuliaan Ramadan yang Allah tidak berikan secara eksplisit. Kalau secara eksplisit Allah kasih semuanya, disebutkan dalam satu makalah bahasanya dalam hadis insya Allah disebutkan laukana ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayakuna haulan kamilan. Ya, kalau seandainya semua manusia tahu atas kemuliaan, atas karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka pasti semua orang akan berharap Ramadan ini menjadi 1 tahun penuh. Wah, puasa terus Beb ya? Puasa terus dan rasanya seperti itu. Tarawih terus apa nih Beb? Betul. Karena begini, tadi katakan, kenapa anak muda itu merasa berat? Di mana-mana enggak berhenti. Karena yang paling berat kan puasanya. Karena puasa dari subuh sampai maghrib harus menahan lapar dan haus. Apalagi yang lebih dari itu harus menahan, nggak boleh sampai melihat hal yang haram. Yang mata muhbitot ya, bisa menghilangkan pahala puasa, nggak boleh ghibah, nggak boleh. Jadi ini aplikasi TikTok tolong dihapus ya. Iya. Ya, aplikasi Instagram yang sekiranya punya aurat tolong dihapus. Betul Basor, harus lebih menjaga mata. Begitu Tak kan? potong Beb. Iya. Tadi kan syaitan dibelenggu Beb ya? Iya. Tapi kalau kitanya masih ngelakuin maksiat, nah berarti kitanya setan Beb ya? Iya. Itu gimana itu Beb ya? Enggak, masa antum setan. Enggak, maksudnya kan setan. setan dibelenggu nih, setan di penjara nih. Tapi masih ada yang maksiat, Set. Itu loh, berarti kan salahnya siapa itu kan? Kan setan dia di penjara. Kan itu gimana? musuh kita ada dua, Gus. Syaitan sama innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu. Aman lah itu. Betul. Ya disebutkan oleh para ulama kan tidak semua syaitan itu dibelenggu, hanya syaitan-syaitan yang benar-benar jahat dan besar-besar saja. Iya. Tapi ada beberapa syaitan kecil-kecil yang tidak dibelenggu. Tapi sebenarnya yang paling membuat manusia itu dominan untuk bermaksiat dan sebagainya itu amarah bisu tadi, nafsu al-marah bisu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan sudah menjadi habit. Iya, betul. Betul. Nah, jadi ketika kamu ini terbiasa untuk menuruti hawa nafsu, lalu menjadi habit, ya maka nggak ada hubungannya Dengan dan Ramadan tetap aja begitu. Walaupun syaitan kebelenggu, kadang kan kayak kita gini, kata syaitannya dibelenggu, ya nggak ada ngaruhnya dong, ya nggak ada ngaruhnya mau saya dibelenggu apa enggak, ya memang dasarnya kamu begitu. Ya kan? Tetap aja Ramadan dijoget-joget depan kamera gitu kan. Nah, makanya itu Allah memberikan waktu 2 bulan sebelumnya untuk kita membangun habit yang lebih bagus, ya kan? Setidaknya ini ya 2 bulan sebelumnya, atau ya lebih bagus kan memang udah jauh-jauh hari gitu kan, lebih jauh hari. Itu untuk kita membangun habit yang lebih bagus sehingga lebih semangat di bulan Ramadan. Bahkan juga lebih terbantu dengan dibelenggunya syaitan itu tadi, begitu. Nah, jadi untuk anak muda tadi, ya saya tentunya menasihati dari saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk benar-benar ya berusaha lah. Semua itu kalau dikasih jawaban yang paling tepat adalah ya semua itu tergantung dari usaha masing-masing. Yang penting dia tahu bulan Ramadan ini adalah bulan mulia, dia harus memaksa dirinya. Ya Allah berat puasa, ya Allah berat harus sholat tarawih. Ya harus dipaksa. Kalian harus tahu. Setidaknya kalian tahu apa keutamaan dari itu semuanya. Insya Allah itu menjadi satu tanda atau tanda bahwasannya kita
dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak bermaksiat, ya. Yang penting kita berusahalah walaupun tertatih-tatih. Karena disebutkan dalam satu makalah kan siru ilallahi urujan wa makasir. Walaupun kamu harus tertatih-tatih nggak apa-apa, jalan aja walaupun kamu terpincang-pincang. Jadi kita sebenarnya ngelihat anak muda walaupun dia males-males sholat tarawihnya, yang penting mereka nggak maksiat aja udah bagus kok. Gitu, ya. Jadi intinya untuk mendapatkan konsistensi itu lagi-lagi masalah alasannya dia melakukan bulan Ramadan itu, dia tahu dulu sadar motivasinya apa. Iya. Dari 12 bulan Allah cuma minta 1 bulan aja untuk maghfirah yang ada di situ. Kenapa kita nggak mau semangat gitu kan? Tapi kadang kita ya seperti itu ya. Kalau anak dulu Beb, Iya. kalau Ramadan anak nyari di Solo imam-imam yang merdu Beb. Nah kebetulan gitu, iya, ketika itu ada salah satu masjid itu yang Imam Satrio-Daulullah. Kan. Anak ikut bermaung di situ. Itu mungkin bisa Gimana Gus? bisa Yang bener Gus. bisa mendorong kita untuk bersemangat sholat Masya tarawih. Allah. Kayak gitu. Gitu. Kemarin Ana jadi makmum antum lu Gus. Nah itu imam yang masjid pelosok, nggak jelas itu kan jelasnya. Jelas itu. Ana ngeliat nyata nggak goib itu. Oh ini Gus. Mesti Gus Maulan ada di belakang kelihatan pecinya dari bentuk fisiknya. Masya Allah. Sampai Ana mau nyapa assalamualaikum tuh Ana takut. Takut, ini ya. bener enggak gitu kan. Ternyata bener beliau. Itu kisah kita bertemu seperti itu ya. Masya Allah. Jadi untuk kasus di lapangan lah yang sering terjadi ya berkaitan dengan motivasi yang kurang gitu kan. Tadi alasannya dengan profesi. Nah sekarang yang lebih hype lagi anak muda ini, bukan anak muda aja ya, mungkin yang sudah nikah juga ada gitu ya. Ngabisin waktu di depan layar tuh, Netflix-nya dihabisin gitu kan. Kalau nggak ngegame gitu. Kalau enggak ngabuburitnya itu nonton film gitu kan berseri-seri. Apalagi Ashabul Wibu gitu kan. Wih, itu bisa khatam 30 seri di bulan Ramadan. Season gitu, Ashabul Wibu. Itu gimana nasihat untuk teman-teman nih supaya termotivasi? Wah, Ana dari sebagian itu Beb, antum. Apalagi Mungkin sama mungkin. Ya mungkin kalau bilang saya, ya jujur saya bukan orang yang suka film. Ya kadang lihat bukan film. sufi berarti. Apa? Bukan sufi, Apa suka sufi? film. Oh, iya. Iya. Ya memang saya bukan orang tergolong yang suka film ya. Jadi mungkin saya nggak termasuk ya. Tapi dikhawatirkan saya ini melakukan kemaksiatan lainnya. Ya kan. Nah sebenarnya kalau dibilang lihat film itu maksiat ya juga nggak mutlak maksiat ya. Tapi begini. Kita itu harus menilai seseorang itu tidak terlalu saklek ya. Apa bahasa bakunya saklek itu apa? Nggak terlalu kaku lah gitu ya. Jadi nggak terlalu strength dengan dengan orang-orang ini. Walaupun mereka seakan-akan kayak iya silakan. Mereka lihat TV, cuma lihat Netflix, lihat film. Diisi itu saldonya. Wah, kalau udah bulan Ramadan saldonya penuh itu kan. Iya. Gitu. Kan sebenarnya nggak begini. pengalaman insya Allah. Betul. Sebenarnya puasa itu secara lughatan, secara secara bahasa atau secara global itu artinya adalah mutlaqul imsak. Secara mutlak menahan. Nah, menahan ini maknanya luas. Sebagaimana dalam surat Maryam itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan kalimatnya ini nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya. Di situ Sayyidatuna Maryam itu berpuasa untuk tidak berbicara. Secara mutlak itu disebut saum, disebut puasa, tapi ini dalam konteks itu adalah tidak berbicara. Cuman secara syar'an baru itu adalah suatu hal yang harus mufattirat yang bisa membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya begitu. Nah, maka yang harus setidaknya oleh orang-orang ini agar puasa Ramadannya sah. Ya, yang penting dia nggak nakal, nggak makan, nggak minum. Oke, itu yang inti pokok ya. Cuman sebenarnya kita kan motivasi kita kan nggak hanya itu aja. Kalau kita hanya sekedar nggak makan, nggak minum. Khawatir antum, nggak apa-apa nonton aja Wibu gitu kan. Repot aja. Oh enggak, tentu kita nggak mungkin untuk merekomendasikan itu. Begitu ya. Cuman begini, yang penting kita perhatikan, harus kita berikan perhatian kepada mereka. Itu adalah yang penting mereka jangan mencoba-coba untuk maksiat. Karena begini, yaitu saya katakan, karena melihat film itu kan nggak mutlak maksiat. Kita juga nggak bisa, pasti maksiat.
ya kita nggak bisa katakan itu. Gitu. Tergantung filmnya apa. Tergantung filmnya apa gitu kan. Nah, dan kita nggak perlu bahas itu. Bagus bahan film dan sebagainya. Yang penting kalau memang dalam isi film itu maksiat, ya udah maksiat. Gitu. Nah, betul. Ya, jadi intinya begitulah. Yang penting mereka secara zahir mereka tidak makan dan minum, kemudian mereka tidak melakukan maksiat yang secara terang-terangan atau maksiat yang bisa mengurangi pahala puasa, ya maka sebenarnya untuk ukuran orang awam ya, itu udah lumayan lah, udah bagus. Udah mau puasa. Iya, udah mau puasa, mereka udah mau menahan diri tidak makan dan tidak minum, itu udah bagus. Nanti tergantung wakilnya ya. Positioningnya teman-teman nih. Iya. Kalau sudah puasa udah oke tahun kemarin tapi masih ada peningkatan lah di tahun ini. Kemarin masih suka habiskan waktu untuk nonton film selama menahan lapar, sekarang ditingkatkan. Sekarang buat ada tingkatannya, Ustaz. Gitu Jadi puasa itu ada tingkatannya. Karena pernah baca faedahnya Habib Ahmad Faqih. Jadi puasa itu yang paling bawah itu shaumul awam, puasanya orang awam. Itu ya ninggalin tarkul fatirat, ya pokoknya yang ninggalin lapar dahaga. Itu puasanya orang awam. Naik lagi shaumul khawas ya. Puasanya orang khusus, itu tarkul ma'asi. Jadi meninggalkan kemaksiatan. Jadi target kita satu lagi yaitu yang paling atas lagi itu khawasul khawasat. Puasanya orang dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah. Apapun lihat Allah, apapun pikirnya Allah. Nggak boleh mikir listrik rumah. Nah, itu. Terus udah kedunyan itu. Kedunyan gitu Gus Molan. Kedunyan bahasanya. Iya. Nggak boleh mikir pulsa. Gimana, Bu? Kalau khawasul khawas itu gimana, Bu? Ya kalau khawasul khawas ini kalau nggak salah definisi pencabangan daripada Imam Ghazali ya. Imam Ghazali yang membedakan 3 macam itu, 3 marotib itu. Kalau khawasul khawas itu kata Imam Ghazali itu lil aulia. Untuk para aulia. Itu untuk ukuran kita yang mungkin masih sekedar wali murid dan wali santri ya. Itu mungkin ya bisa maksimal di yang kedua yaitu shaumul khawas. Iya. Ya, puasa orang khusus. Ya. Iya, itu cuma tarkul ma'asi aja. Nah, tarkul ma'asi itu penting yang satu lagi. Makanya salah satu yang menjadi titik berat termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah hati, maksiat hati. Maksiat itu tuh benar-benar harus dijaga. Mungkin kalau untuk maksiat badan ya, untuk apa itu mungkin orang akan lebih sungkan untuk melakukannya ketika puasa atau di bulan Ramadan. Iya, betul, Tapi yang paling rawan itu adalah maksiat hati. Paling rawan adalah ketika kita jalan mana ngelihat orang. Jadi maksiat mata. Maksiat mata itu bukan hanya melihat aurat gitu ya, tapi juga melihat meremehkan orang lain itu juga maksiat mata. Kita melihat orang lain, wah saya lebih baik daripada dia. Dia orangnya mungkin begini. Itu sudah menghilangkan pahala puasa. Termasuk ghibah ini lisan. Lisan ini yang paling bahaya. Ya ghibah menggunjing orang lain. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Itu yang sulit sebenarnya. Busuk wada jidal wada rafas. Dan puasanya khawasul khawas, Bib. Kalau mungkin di situ saya baca lagi, orang kalau maksiat hati, puasanya khawasul khawas itu batal puasanya. Kok bisa? Jadi untuk tingkatan itu, itu kalau maksiat hati, dia batal puasanya. Tingkatan itu loh. Tapi kita jauh sekali ya untuk di situ ya. Itu mudah bagi para aulia. Makanya itu untuk para aulia, untuk para wali, untuk orang-orang soleh gitu ya. Yang selalu dengan karomahnya gitu ya. Kemudian anak gantian nanya Habib antum jangan antum terus. Jangan. Anak. Oh gitu. Gini, oh iya. Gini silakan. Baik, silakan. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Gus Maulana sama Habib Ahmad. Saya undur diri. Oh iya. Jadi anak lihat di kantong antum tuh ada siwak, Bib. Oh iya, betul. Ketika bulan Ramadan tuh kita boleh bersiwak atau gimana, Bib? Kan kalau zaman modern tuh sikat gigi, Bib. Itu gimana itu hukumnya puasa ketika sikat gigi itu gimana, Bib? Iya. Ini kasusnya banyak soalnya abangan ya. Iya, sikat gigi terus 5 waktu sehari. Soalnya kita nggak nggak mau itu kita punya abab, al-awami. Iya. Bahkan ada orang puasa itu mandinya 5 waktu sehari. Biar seger terus ya. Mandi terus. Nah, itu gimana, Bib? Iya, jadi sebenarnya begini, puasa salah satu hikmah puasa adalah kita itu memang dituntut untuk merasakan satu kelelahan. Itu jadi gini, jadi Ramadan ini adalah satu ujian dari Allah, satu
apa ya, semacam pembelajaran dari Allah agar kita ini, salah satunya ya puasa, kita nggak makan dari subuh sampai maghrib yang kurang lebih 12 jam 13 jam. Itu adalah salah satunya pembelajaran, oleh para ulama disebutkan, pembelajaran agar kita merasakan sebagaimana orang miskin yang mereka terkadang nggak makan 1 hari 2 hari. Kita cuma dari subuh sampai maghrib doang, gitu kan. Latihan biar kamu merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin yang mereka sering kelaparan. Oke. Dan akhirnya kan di sini pembelajarannya adalah meningkatkan empati kita. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih rahmat hatinya, lebih penuh kasih sayang kepada orang dan sebagainya, gitu ya. Nah, salah satunya juga adalah melatih diri kita, mengekang hawa nafsu kita. Jadi benar-benar kita ini merasa capek sehingga nafsu pun ya akan juga merasa lemah. Iya, betul. Nah gitu, maka salah satunya hal-hal yang seperti dimakruhkan ya, sebenarnya tidak sampai haram, dimakruhkan, seperti menggunakan minyak wangi. Karena minyak wangi itu kan bisa ini ya, membuat fresh. Nah, justru itu dijadikan makruh, walaupun tidak sampai haram. Karena gitu ini ya Bebe, karena puasa hidung juga ya, dari bulan hidung kan. Betul. Nah, makanya itu. Jadi kan tadi sebutkan secara bahasa lughatul imsak, mutlaqul imsak. Secara lughatan mutlaqul imsak. Secara mutlak menahan dari apapun, gitu kan. Nah, jadi termasuk dari wangi-wangian biar ya dia nggak tambah seger. Ya artinya biar dia merasakan kelemahan, lemas. Itu penting. Itu salah satu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lah termasuk menggunakan siwak atau sikat gigi, itu kan jadi mulut kita kan jadi bau. Jadinya fresh kan. Lebih fresh ya. Tapi kalau siwak buat fresh ya? Sama. Sama. Justru ini kan yang menjadi anjuran Nabi dan bisa menyegarkan mulut juga, kan gitu. Sama. Maksudnya kalau ada ada obat giginya ya, itu kan memang ada aromanya. Kalau siwak kan cuma sekedar tidak ada aroma ya, cuma membersihkan. Tidak aroma, cuman ini kan memang untuk menghilangkan bau mulut juga. Menghilangkan bau mulut juga. Nah, sebenarnya yang dimakruhkan itu adalah ba'da zawal, setelah zuhur. Karena mulut ini ketika sudah menahan makan dan minum dari subuh sampai zuhur, itu kan sudah mulai berubah bau mulut. Ya kan? Yang sebenarnya subuh kita udah sikat gigi, tapi nanti udah mulai berubah zuhur itu. Nah, maka baunya mulut itu sudah mulai berubah itu dari habis zuhur, ya kan? Nah, itu sebenarnya pembelajarannya di situ agar kita merasa benar-benar kayak nggak nyaman lah. Itu penting. Nah, jadi efeknya nanti nggak mau banyak ngomong dia. Mungkin gitu. Akhirnya nggak ribah orang dan sebagainya. Nah, sikat gigi dan siwak itu hukumnya dijadikan sama. Dimakruhkan agar tidak mengurangi tadi itu. Cuman dalam pendapat Imam Nawawi disebutkan ala adamil karohah, tidak makruh setelah zuhur, tetap disunahkan untuk menggunakan siwak. Apalagi siwak ya. Sebenarnya sikat gigi itu ya kalau diniatkan siwak bisa juga. Ya, tapi tetap kalau yang siwak yang kayu arok ini yang lebih ini kalau misalkan dipakai itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak makruh menurut Imam Nawawi. Hadisnya mathhurul lil fami, mardatul lirabbi itu bukan sikat gigi kan, tetap siwak. Jadi nggak ada masalah. Tapi katanya baunya orang puasa ini kayak kerihil misik, nggak kasturi itu gimana berarti? Perlu diketahui belakangnya ada apa? Indallah. Indallah ya, bukan indanas ya. Gitu. Itu harus tahu dulu. Nanti dipangkas-pangkas pula lagi di sini bahaya. Harus lengkap itu Indallah. Nah, kalau indanas malah nggak boleh zalim. Bahkan bisa haram. Makanya kita sebelum sholat Jumat, maka momen perkumpulan umat Islam kan setidaknya minimal ketika sholat Jumat, ketika dia sholat berjamaah. Makanya diharuskan, apalagi kalau dia habis makan bawang, habis makan yang bau-bau, wajib, bukan lagi sunnah, wajib untuk menghilangkan bau mulut itu agar orang lain tidak terganggu. Suatu hal yang bisa mengganggu manusia itu hukumnya haram. Walaupun hanya sekedar bau. Bayangkan betapa tidak nyaman. Bau badan berarti ya. Iya, semuanya. Makanya itu. Nah, kalau itu walaupun kita ada hukum makruh itu ya setidaknya kita menjaga lah. Walaupun agak jaga jarak atau apa, pakai masker mungkin gitu. Gitu pakai masker. Wah, ilmu baru nih, Ustaz. Gitu ya. Iya. Pakai masker Terus pakai isolasi gitu kita bahas yang ini, yang tadi masalah mandi itu. Iya. Tapi benar terjadi gitu kan. Iya. Punya santri, Anda pernah punya santri gitu kan. Mandi terus dia kan. Biar seger gitu. Semangat berpuasa rasanya gitu. Jadi mandi terus. Gimana ini? Kasus di lapangan gitu kan. Sama lah ukurannya. Iya, sama.
Tapi ada kesunahan mandi yang diakhirkan sebenarnya. Jadi mandi sore itu Bisa dibahas nanti aja nggak kalau mandi diakhirkan? Nanti alasan santri nggak mau mandi. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Kan nggak enak. Oh, iya, netizen iya. juga alasan. Nggak apa-apa katanya Gus Maulana nggak mau mandi diakhirkan saja. Berarti dia takhir gitu seminggu baru mandi sekali, repot saya. Enggak, maksudnya takhirnya nggak nyampe seminggu Oh, kan? iya, kayak Jadi sebelum tarawih, Oh, gitu. biar fresh. Jadi fresh tuh sebelum tarawih gitu loh, bukan hanya pas. Ya kalau mandi Tapi kalau puasa. kebanyakan kolak juga kelemer-kelemer jadi. Iya. Ya makanya kan setelah tarawih gitu lah. Insyaallah. Jadi mandinya setelah sahur, terus sorenya kita mandi setelah buka gitu kan. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan ini memang sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang luar biasa. Ya. Karena hanya orang kalau menganggap biasa ya sudah dia nggak mendapatkan Ya. apa-apa. Sampai digolongkan Rasulullah kan rohima anfun rojulun. Ketika Rasulullah naik mimbar dan kemudian amin amin itu ya, Beb, ya. Gus. Jadi sebenarnya pilihan di bulan Ramadan cuma dua, la'allakum tattaqun atau rohima. Ya kan teman-teman sekalian, kita milih yang mana nih? Masya Allah tadi ilmunya luar biasa dari beliau-beliau ini. Ini karena sudah jam beliau mau lanjut ke safar berikutnya, nah khawatir mengganggu. Mungkin ada closing statement nih buat motivasi teman-teman. Dari Gus Maulana, dari Habib Ahmad gitu. Atau Om Pipa dulu siapa yang mau? Antum dulu, antum. Wah, apa ya? Semangat kita sudah. Masya Allah, antum dalam sekali. Dalam itu. Maknanya dalam itu. Oh, antum. Oke, ini nasihat untuk saya pribadi dan pada teman-teman sekalian. Jadi perlu diingat, jadi bulan Ramadan ini kita semuanya sudah bertahun-tahun mungkin untuk masuk bulan Ramadan. Tapi apa hasil dari Ramadan itu sendiri? Ya, Masya Allah. bahkan para ulama itu mereka ada yang sampai 6 bulan sebelum Ramadan, Iya, ya, Masya Allah. mereka itu berdoa untuk disampaikan di bulan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta agar bulan Ramadan, amal-amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka benar-benar luar biasa memandang bulan Ramadan itu. Nah, bagaimana kabarnya kita ini yang udah berkali-kali masuk bulan Ramadan tapi merasa kayak flat-flat aja, kayak nggak ada apa-apa. Itu kita harus periksa dan koreksi dalam diri kita masing-masing. Jadi, ayo, tidak ada kata-kata telat, maka kesempatan bulan Ramadan ini, ya, khususnya yang akan kita hadapi ini tahun 1444 Hijriah, kita harus menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang spesial dalam hidup kita. Kita harus merubah diri kita harus menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik dan menjadi satu start agar kita baik seterusnya. Karena ibarat Ramadan ini adalah menjadi sekolah bagi kita, ya, menjadi tempaan kita ditempa oleh Allah dalam segala hal agar kita bisa menjadi hamba yang berkualitas, bisa hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semangat, ya, saya menyemangati diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian agar Al-Muhkim. Teman-teman Al-Muhkim dan netizen yang beriman. Iya, gitu kan. kepada semuanya teman-teman Al-Mukim dan seluruh teman-teman netizen, untuk benar-benar menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial dan harus kita fokuskan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita termasuk di dalamnya. Amin. Gus Maulana tolong. Sudah tadi semangat Tolong. Nah, Tolong Gus. Sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Sudah Antum waktunya, ya. Kalau suruh buat alasan, masya Allah. Iya. Tolong lah. Apa perlu Ana mohon gitu kan, kasih semangat. Biar Ana juga termotivasi nih kan. Bismillah. Saya tidak ada nasihat apapun karena sebenarnya apa yang dikatakan Habib tadi sudah full, sudah lengkap. Jadi kita samina wa ta'na dengan Habib. Benar-benar semua apa yang diperintahkan kita taati, ya. Ya pokoknya yang penting ono bedanya lah, ada bedanya lah Ramadan tahun kemarin sama tahun sekarang. Naik level lah. Naik level lah. Bukan lil awam tapi lil khawas. khawas dulu ya kita. Meninggalkan kemaksiatan di Iya, itu Ramadan. tetap maaf. Silakan uninstall semua aplikasi yang membawa kemaksiatan di teman-teman sekalian. Ya. Apalagi pinjol gitu. Baik, khair jazakumullah khairan jazaa. Tawadallahu taqwa wa ghafara dzambak. Semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Amin. Kita titip salam buat teman-teman Al-Muhkim dan para netizen, ya, kita titip salam kita semua untuk kalian. Semoga
pendek singkat ini bisa membawa ibrah dan hikmah buat kita bersama. Mungkin Ana cukupkan sekian dari Habib Ahmad yang Masya Allah beliau dari Bekasi. Oh ini Pasuruan. Pasuruan. Malang. Malang Pasuruan. Kemarin bukan dari Jakarta, langsung ke sini. Ini setelah ini malah ke Jakarta. Oh, jadi habis ini ke Jakarta. Besok. Oh, Masya Allah. Masalah amanillah Habib. Jazakumullah khairan buat waktunya. Kemudian Gus Maulana, anak fans beliau dari balik layar ternyata ketemu dengan beliau ini kan ini Habib suka balaghah gitu kan istilahnya. Syair-syair itu Arabi, syair Arabi gitu kan. Anak tantang gitu kan. Kapan mau di sini lagi? Kita tunggu ya. Harus itu ya. Ya insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang lainnya. Semoga ini semua bermanfaat buat kita bersama. Semoga dengan kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr ini menjadikan kita pantas sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Baik, sekian dari kami. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. تبارك الذي بيده الملك